Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, spesial hari ulang tahun 17 tahun TV One Kolaborasi untuk Negeri. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Menteri Agama dan juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kita ke Pak Nazarudin dulu. Bapak, tadi Pak Hasan sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah biaya haji tahun ini sudah turun berkat Kementerian Agama. Nah, bagaimana nih persiapan pelaksanaan haji 2025 sejauh ini, Pak? Iya, memang agak unik, aneh bahkan. Sementara dolar naik, tahun lalu kan standarnya cuma 15.000 ya, sekarang 16.200. Pajak kita di Saudi Arabia juga makin tinggi. Kenaikan harga di mana-mana. Bantuan BPKH tahun lalu itu 40%, kita turun bantuannya sedikit, bantuannya dari BPKH itu. Tapi kok bisa turun? Rahasianya apa? Nah, ternyata kami sisir betul apa yang bisa kita lakukan. Ya, ternyata monopoli itu menyebabkan kemahalan. Nah, sekarang kita open minded ya. Siapa berdasarkan sistem kita ya, potong yang tidak perlu, disisir apa yang tidak perlu. Dan yang bisa dilakukan komputer tidak masih harus melibatkan banyak orang ya. Jadi computerizing itu akan ternyata juga sangat menghemat. Kemudian juga dulu kita pakai hanya misalnya masyair itu tunggal ya. Nah, sekarang kita open minded, hanya terbuka, jadi ada persaingan, akhirnya jatuh harganya itu kan. Pesawat dulu kita hanya pakai Garuda ya, dengan Saudi Arabia. Sekarang kita buka, masuklah Lion, akhirnya terjadi kemurahan. Banyak lagi faktornya. Jadi sebetulnya saya kira masalah haji ini tidak terlalu susah. Hanya apa ya, mungkin karena terlalu banyak kepentingan ya. Nah, saya mencoba untuk melakukan rasionalisasi ya, pengaturan jamaah haji dan pelaksanaan jamaah haji ini ternyata bisa kita menghemat, dan kita juga mendapatkan tempat yang layak di sana. Itu tidak ada lagi yang tempatnya di luar Mina. Dulu kan ada Mina Jadid, sekarang masuk ke dalam semuanya, inner circle-nya Mina itu. Dan kita juga ada beberapa terobosan ya, saya mohon doanya ya, supaya kalau ini terobosan ini bisa kita lakukan, maka insya Allah tahun depan itu bisa banyak hal yang bisa kita nikmati ya. Termasuk juga nanti kita akan memprediksi suatu keadaan, satu kondisi nanti Indonesia itu akan punya menempati suatu tempat khusus nanti ya. Jadi tadinya 41 hari itu bisa dipotong menjadi hanya 31. Bayangkan kalau satu hari itu biayanya berapa kan. Nah, tapi belum tahun ini. Tapi insya Allah kalau Presiden masih mempercayakan kepada kami dan dibantu tentunya oleh BPH ya, maka tentu banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi itulah yang penting, pembersihan ya. Baik. Itu sangat penting itu. Baik, Pak Menteri, tadi kita juga sudah menyimak Pak Hasan bagaimana kemudian komunikasi yang begitu lancar dalam mempersiapkan haji di 2025. Apakah kemudian contoh-contoh seperti ini yang akan diterapkan oleh tim komunikasi kepresidenan agar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan interpretasi yang disampaikan dari Pak Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh menteri dan juga jajarannya? Ya, sebenarnya komunikasi itu dilakukan dengan beberapa jalur. Jadi komunikasi itu tidak hanya Presiden dalam rapat terbatas atau rapat paripurna ke para menteri, tapi dari kantor komunikasi juga berkomunikasi dengan eselon 1 yang ada di setiap kementerian. Apakah itu staf khusus bidang komunikasi, atau dirjen, atau sesmen, atau sekretariat jenderal kalau di lembaga, atau sestama di lembaga, untuk mensinkronkan materi-materi komunikasi. Kepada media juga salah satunya ya yang disampaikan ya artinya. Iya. Tapi memang kan kalau misalnya mungkin bukan salah tafsir, tapi kan tidak semua orang langsung siap sedia dengan jawaban ketika di doorstop misalnya. Nah, itu kalau konferensi pers kita sama lah bahasanya. Karena kita bisa persiapkan materi, data dengan sama. Tapi begitu di doorstop, itu tidak semua orang siap untuk misalnya menjawab dengan ya mungkin ada banyak sekali informasi tapi yang ditanya beda gitu. Kan kita harus cek data sebenarnya. Makanya mungkin itu perbedaan-perbedaan itu ketika di doorstop. Tapi di luar doorstop saya rasa bahasanya ini. Jadi di doorstop itu kadang-kadang kaget. Kadang-kadang belum siap dengan beberapa KL mungkin belum siap dengan itu. Makanya kita juga teman-teman media lebih sering
Kalau di kantor komunikasi lebih sering, ayo kita panggil aja, kalian mau tanya apa sih gitu. Iya, Sehari sebelumnya saya tanya misalnya teman-teman mau tanya apa, jadi besok saya siapkan jawaban ya gitu. Iya. Karena sama ini kan bukan semua hal langsung terekam di kepala kita. Iya, betul. Apalagi dari kantor komunikasi kita harus siapkan betul-betul datanya firm, tidak salah. Kita koordinasi dulu dengan kementerian-kementerian terkait supaya datanya tidak keliru, termasuk juga interpretasinya tidak keliru. Jadi ini semua dalam proses lah. Bagaimanapun ini kan dari 24 jam, kalau kita bilang satu masa pemerintahan itu 24 jam, ini baru 5 menit nih. Iya. Dalam 5 menit itu masih ada adaptasi. Kalau dalam 90% permainan di lapangan bola, 90 menit permainan di Ini lapangan baru bola, pemanasan gitu ya. bukan, ini sudah kick off, tapi ya Masih membaca situasi Masih membaca begitu. situasi. Jadi dalam proses ke depan saya rasa akan jauh lebih baik lagi. Baik. Nah, ini kan sangat dekat irisannya dengan media komunikasi kepresidenan. Nanti mungkin ada pesan-pesan untuk TV One yang berulang tahun nih sebagai Betul, TV ada berita nomor harapannya 1 apa, Pak Hasan? di Indonesia. Ya, pertama saya mau menyampaikan Happy Sweet 17 dan di hari Valentine. Valentine juga betul. Jadi double nih. Ini kan sudah usia yang dewasa buat sebuah media, dan kami merasa jangkauan TV One sangat membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program pemerintah. Juga sangat membantu kami dalam mensosialisasikan capaian-capaian pemerintah. Termasuk juga mungkin mengklarifikasi kalau ada salah paham di masyarakat. Jadi kami berharap TV One tetap terdepan menyajikan informasi, tapi tidak hanya sekadar informasi yang cepat, namun juga informasi yang akurat. Ya, sekarang kan banyak orang berlomba-lomba di kecepatan, tapi kadang-kadang mengabaikan akurasi. Betul. Jadi kalau bisa cepat, tapi akuratnya jangan lupa. Nah, ini yang saya harapkan buat semua media, termasuk juga TV One. Insya Allah dua-duanya ya, cepat dan akurat. Iya, gitu. Itu penting. Baik, mungkin dari Pak Menteri dong, harapannya di ulang tahun TV One yang ke-17 seperti apa, Pak? Iya, kita semua tahu siapa TV One. Iya. Semakin matang kan, jadi begini, dua-duanya harus matang. Kita juga pejabat publik ya, memang harus ada kematangan juga ya. Jadi tidak semua apa yang diunek-unek itu harus dicetuskan ya, karena itu nanti bisa kontroversi. Dan sebetulnya saya juga ingin bekerja tuh adem, kalem-kalem aja, nggak usah dipublikasi. Karena kadang-kadang juga kalau over informasi itu juga itu membebani kita ya. Saya ingin bekerja senyap tapi ada hasil. Tapi kadang-kadang juga susah untuk menghindari media itu ya. Nah, ya bagi saya tuh pokoknya directionnya Pak Presiden kita sudah memberikan. Saya senang sekali dengan sentuhan-sentuhan Pak Prabowo ya, setiap kali ketemu dengan kita. Bukan hanya memberikan motivasi, tapi ada direction ya kan, ada jelas. Jadi kita pun juga pembantunya itu gampang, kita mau kemana, ada directionnya tegas. Misalnya pembersihan, ya. Udah enak. Dan kita juga berani, pokoknya saya di belakang Anda, siapapun yang akan melakukan pembersihan di kementerian, di lembaganya, jangan takut siapapun, saya ada di belakangnya. Jadi kita kan enak kan. Betul sekali. Baik Pak Menteri dan Pak Hasan, terima kasih banyak atas waktunya. Tapi jangan kemana-mana, karena rencananya nanti mau ada potong tumpeng. Jadi Pak Menteri dan Pak Hasan juga harus ikut gitu merayakan HUT TV One yang ke-17. Apa kabar Indonesia Pagi pemirsa? Masih akan kembali di segmen selanjutnya, juga masih ada tamu spesial. Betul. Gitu. Ada seorang Menko. Saya sih mau foto abis ini. Ini idola saya juga. Salah satu ada idola ibu-ibu nih. Wah, ibu-ibu Andi Kumala. Baik, ada Putri Windasari dan juga AHY yang akan hadir sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.